variabel dependennya. Ini Pak Agus ulang, kalau analisis regresi itu adalah analisis yang dilakukan atau analisis yang digunakan ketika variabel independen langsung berpengaruh terhadap variabel dependen. Kalau PET analisis itu adalah analisis kuantitatif yang dilakukan ketika variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Ya, jadi PET analisis itu seperti ini. Jadi fertilizer atau pupuk dan pestisida itu adalah variabel independen. Production atau produksi itu adalah variabel mediasi atau variabel antara atau variabel intervening. Sedangkan income di sini berarti variabel income di sini adalah variabel dependen. Ya. Jadi Pak Agus ulang, untuk PET analisis ini adalah analisis kuantitatif yang digunakan ketika variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Ya. Kalau analisis regresi, balik ke sini ya, ini adalah seperti ini. Ketika variabel independennya langsung berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka di dalam analisis regresi itu hanya ada variabel X atau variabel independen dan Y variabel dependen. Ya, jadi kalau di regresi itu hanya ada dua variabel, yaitu variabel X untuk variabel independen dan variabel dependen dinotasikan dengan Y. Adapun kalau PET analisis itu ada X, ada Y, ada Z. X adalah variabel independen, Y adalah variabel mediasi atau variabel intervening atau variabel antara, sedangkan Z adalah variabel dependen. Ya, Z itu adalah variabel dependen. Apakah variabel independennya boleh lebih dari dua, Pak Gus? Boleh ya, di bawahnya ini ya. Misalnya yang mempengaruhi produksi itu misalnya ada bibit, ada pupuk, ada kualitas penyuluh, misalnya luas lahan, ya. Misalnya seperti ini itu boleh. Ya, jadi variabel independen itu boleh lebih dari dua. Ya, lebih dari dua. Gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau variabel untuk penelitian itu kita menggunakan analisis regresi, maka hanya ada variabel independen dan variabel dependen. Kalau kita menggunakan PET analisis, berarti ada variabel independen, ada variabel mediasi atau variabel intervening, dan ada variabel dependen. Ya. Variabel independen ada berapa, Pak Gus? Boleh lebih dari dua ya. Misalnya di sini kira-kira yang mempengaruhi produksi itu ada bibit, ada pupuk, ada kualitas penyuluh ya, ada luas lahan ya. Maka variabel independennya bisa lebih dari satu. Ya. Terus nanti misalnya seperti ini ya, judulnya seperti apa Pak Gus? Judulnya kalau PET analisis ya tadi ya, pengaruh bibit dan pupuk terhadap produksi padi serta implikasinya pada pendapatan. Ya. Terus hipotesisnya gimana? Hipotesisnya diduga ada pengaruh bibit terhadap produksi, diduga ada pengaruh pupuk terhadap produksi, kemudian diduga ada pengaruh produksi terhadap pendapatan. Ya. Sekali lagi hipotesis itu adalah dugaan sementara.
kalau kita memakai PET analisis ya, itu hipotesisnya seperti ini. Misalnya kita punya 2 variabel independen, 1 variabel mediasi, dan 1 variabel dependen, maka hipotesisnya bisa dibuat seperti ini. Diduga ada pengaruh bibit terhadap produksi. Diduga ada pengaruh pupuk terhadap produksi. Dan diduga ada pengaruh produksi terhadap pendapatan. Ya. Kalau yang ini tadi. Jadi kalau kita menggunakan PET analisis, ya maka judulnya adalah seperti itu tadi ya, pengaruh pupuk dan pestisida terhadap produksi serta implikasinya atau serta dampaknya pada pendapatan. Ya, bisa saja seperti itu. Ya. Berarti kalau seperti itu variabel mediasi itu apa kira-kira? Variabel mediasi itu apa? Variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel independen terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Jadi Pak Agus ulang, variabel mediasi itu apa? Variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel independen terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Ya. Kalau PET analisis sendiri berarti analisis kuantitatif yang digunakan ketika variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi atau intervening terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Ya Pak Agus ulang. Jadi PET analisis itu apa? PET analisis itu adalah analisis kuantitatif yang digunakan ketika variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Ya. Variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian apa persamaannya kalau antara analisis regresi dan PET analisis kira-kira? Apa persamaannya? Kalau tadi kan perbedaannya. Persamaannya apa? Izin menjawab, Pak. Kalau menurut saya persamaannya adalah sama-sama untuk menganalisis pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Gimana Mbak Risa, kurang keras? Iya, Pak. Monggo ditambahi. Oke, bagus ya. Jadi PET analisis dan analisis regresi itu bagian dari statistik parametrik. Ya. Kalau statistik parametrik berarti dua-duanya wajib diuji normalitasnya, ya, diuji normalitasnya. Berarti apakah datanya terdistribusi normal atau dengan kata lain berarti normalitas residunya itu dikatakan normal. Berarti wajib diuji uji normalitasnya. Ya. Jadi Pak Agus ulang, salah satu persamaan dari uji regresi dan PET analisis itu adalah sama-sama bagian dari statistik parametrik. Statistik parametrik itu berarti wajib ya diuji normalitasnya. Ya, kemarin sudah diajarkan uji normalitas itu bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ya, uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi apa persamaannya kalau antara regresi dan PET analisis itu sama-sama merupakan bagian dari
statistik parametrik. Kalau statistik parametrik itu berarti syaratnya adalah datanya harus tersebar atau terdistribusi secara normal ya, atau normalitas residunya itu masuk di dalam ya standar yang diperbolehkan ya di dalam statistik ya itu. Nah kemudian yang kemarin sudah Pak Agus share itu ya, misalnya Pak Agus punya tulisan yang menggunakan PET analisis ya. Nah ini yang jurnal digital itu ya, JITAA. Jadi judulnya apa Pak Agus? Judulnya ya seperti ini. Some factor influencing the income of Kali Gesing Good ya. Jadi ini penelitian ini adalah terkait dengan independent variabelnya adalah pendapatan peternak ya Kali Gesing Good ya. Jadi kambing Kali Gesing ya, kambing Kali Gesing itu kambing yang sudah menjadi plasma nutfah dari Indonesia ya, banyak di daerah Purworejo ya dan seterusnya ya. Kalau dilihat di sini itu independent variabelnya adalah milk price, berarti harga susu dan kualitas susu. Ya. Kemudian, tapi di sini ada panah langsungnya ya ke income. Kenapa? Karena kalau harga susu itu bisa langsung mempengaruhi pendapatan. Begitu juga kualitas susu itu bisa langsung mempengaruhi pendapatan. Jadi garis panah ini sekali lagi itu dapat digunakan ya, itu dasarnya adalah penelitian terdahulu. Misalnya kita menemukan teori, oh ternyata harga susu itu bisa langsung mempengaruhi pendapatan, maka boleh pakai panah ini. Tapi tadi misalnya jumlah pupuk itu tidak langsung mempengaruhi pendapatan ya, tapi dia akan langsung mempengaruhi produksi dulu, jadi tidak perlu ada panah yang langsung ya. Jadi kapan ada panah langsung, kapan ada panah tidak langsung ya, itu tergantung teori yang ada. Teori yang ada kan berarti tergantung juga pada penelitian terdahulu. Kalau di penelitian terdahulu itu memang kita menemukan bahwa ada pengaruh secara langsung, kita boleh menggunakan panah ini ya. Tapi kalau misalnya ternyata di penelitian terdahulu kita tidak menemukan teori yang langsung ya, jumlah pupuk itu tidak langsung mempengaruhi pendapatan ya, tapi dia mempengaruhi produksi dulu, maka tidak perlu ada garis yang langsung. Jadi Pak Agus jelaskan lagi bahwa panah langsung itu kapan Pak Agus? Kalau nilainya atau kalau di teori terdahulunya, penelitian terdahulu kita menemukan bahwa ada teori yang menyatakan ada pengaruh langsung antara variabel independen tadi terhadap variabel dependen. Tapi kalau kita tidak menemukan teori itu, berarti kita tidak usah membuat yang panah langsung. Ya. Contohnya seperti itu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum nanti kita praktek menggunakan tetrat 4 ya. Kemarin tetrat 4-nya sudah bisa Mbak Risa? Sudah bisa semuanya? Tetrat 4-nya sudah bisa kah? Oh, sudah, Bapak sudah dikirim. Sudah? Sudah, Prof. Oke. Jadi, kalau kita menganalisis PET analisis, itu lebih mudah kita menggunakan program tetrat 4 gitu ya. Tetrat 4 dibandingkan dengan, kalau dengan SPSS lebih mudah kita menggunakan tetrat 4. Kalau kita
datanya adalah untuk PET analysis ya. Oke, kemudian Pak Agus balik lagi ke PowerPoint ya, sudah. Nah, kemudian kalau kita menggunakan tetrat 4 ya, itu ya harus seperti ini ya. Jadi ada data, kemudian graf ya, parametric model dan estimator ya. Jadi data, graf, parametric model dan estimator. Apakah harus seperti itu Pak Gus? Ya, harus seperti ini. Jadi kalau kita running menggunakan program tetrat 4, maka penting ya, ini dikuasai ya langkah-langkahnya ini, ada data, ada graf, ada parametric model, dan ada estimator. Ya, itu. Ini langkahnya harus seperti itu ya. Bagus. Sekarang kita buka tetrat 4-nya. Bentar. Kalau nanti tetrat 4-nya running ya, maka bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Sudah semua kah? Bisa seperti ini? Tetrat 4-nya? Sudah, Prof. Sudah, Pak. Oke. Kalau datanya yang kemarin yang itu sudah di chat Pak Agus ya, yang data untuk latihan pakai tetrat 4 ya, atau dikirim lagi? Atau Pak Agus kirim di chat lagi ya? Boleh, Pak. Ya, Pak Agus kirim di chat lagi ya. Ya, nanti ada seperti ini ya, ada X1, X2, Y, dan Z ya. X1 tadi adalah pupuk, X2-nya misalnya pestisida ya, Y-nya adalah produksi, Z-nya adalah pendapatan ya, misalnya gitu. Ya. Silakan di-download dulu. Ya, nanti kita akan ya menggunakan itu. Oke, sekali lagi kalau kita menggunakan tetrat 4 ya, itu seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian kita buat ini tadi cara kerja tadi ya, ada data,
Ada graph, ada parametric model, dan ada estimator. Ya, ada data, ada graph, ada parametric model, dan ada estimator. Caranya adalah data ini kita klik, ya, kita klik, masukkan. Kemudian graph kita klik, masukkan, ya. Kemudian parametric model kita klik, masukkan ke kanan, dan estimator, ya, klik kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian ya kita hubungkan ini garis ini dengan ini, ya. Kemudian ini ke sana, ya. Garisnya jangan kebalik, ya. Nanti harus seperti ini. Ya. Oke. Nah, seperti ini, ya. Kita membuat sheet kerjanya kalau di Tetrad 4 itu sedikit berbeda dengan SPSS, ya. Kalau di Tetrad 4 maka basis kerjanya seperti ini. Kita punya data, graph, parametric model, dan estimator. Ya. Data, graph, parametric model, dan estimator. Ya, seperti itu. Terus, sekarang kita masukkan, ya, data yang tadi sudah ada di Excel tadi, ya. Caranya gimana Pak Agus? Caranya ya. Caranya kalau SPSS kemarin yang di copy adalah angkanya saja, ya. Tapi kalau ini itu semua. Termasuk judulnya yang X1, X2, Y, Z ini di copy sekalian, ya. X1, X2, Y, dan Z, ya. Copy. Ya. Copy, ya, dimasukkan. Ya. Ctrl C, ya. Kemudian ke step sharing dulu. Sekarang balik lagi ke Tetrad 4. Ya. Oke, masuk di sini, ya. Kemudian datanya kita klik 2 kali. Data ini kita klik 2 kali. Nah, akan muncul data wrapper. Aku ulang, ya. Jadi diklik 2 kali. Maka akan muncul data wrapper. Kemudian kita oke. Oke, kemudian ini kita tempatkan kursornya ini di bawah C1 ini. Di samping mult gitu, ya. Kemudian kita paste. Caranya paste adalah Ctrl V. Ctrl V. Nah, nanti akan muncul ini. Ya, Ctrl V. Ctrl V. Ya. Ctrl V, kemudian save. Ya, save. Kalau sudah masuk seperti ini, berarti kita pencet ini, ya, kita klik save. Ya, setelah masuk seperti ini, kita save, ya. Sekali lagi, apa bedanya dengan masukkan datanya yang SPSS dengan Tetrad ini? Kalau SPSS kemarin hanya angkanya saja. Tetapi kalau di Tetrad ini termasuk judulnya, ya. Judulnya itu X1, X2 tadi, ya. Y dan Z-nya itu termasuk ikut di copy, ya. Termasuk ikut di copy. Dan save, ya. Oke, kemudian grafnya kita klik. Ya, kemudian pilih ini, structural equation model graph. Bagus, ulang. Grafnya setelah data tadi masuk, grafnya diklik 2 kali. Kemudian pilih yang ini, structural equation model graph. Structural equation model graph. Ya.
Dan kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita susun berdasarkan tadi, karena variabel independen itu kan X ya, berarti ada X1 dan X2, kemudian tengahnya ada Y ya, dan dependennya ada Z. Nah, kemudian pilih yang X ke Y ini ya, yang bukan yang bolak-balik tapi yang satu. Nah, sini ya. Sini. Nah, gitu ya. Fokus ulang ya. Jadi ini setelah data masuk, grafnya diklik ya, maka nanti akan seperti ini. Ya, seperti ini, kemudian disusun ya, berdasarkan tadi. X adalah variabel independen, Y adalah variabel mediasi, Z adalah variabel dependen. Jadi X, Y, Z ya, X, Y, Z. X adalah variabel independen, Y adalah variabel mediasi, Z adalah variabel dependen. Ya. Oke, setelah oke, kemudian kita save ya. Save, kemudian parametrik modelnya kita klik ya. Kemudian pilih ini SEM parametrik model. Pilih SEM parametrik model. Ya. Pilih SEM parametrik model, kemudian kita oke. Maka bentuknya adalah seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian kita save. Ya, dan estimator kita klik ya, sudah selesai. Ya. Nah, sekarang baca hasilnya di mana Pak Agus? Tinggal klik. Ini kan grafikalnya ya. Kalau lihat hasilnya di tabular editor. Nah, kemudian di sini ada from, berarti dari X1 ke Y, from ya, X1 to Y ya, nilainya adalah 0,000 ya, 9 itu ya, signifikan. Berarti pupuk itu mempengaruhi jumlah produksi. Kenapa? Karena di sini nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Jadi kalau di SPSS ya, itu kita kita mempunyai signifikansi ya. Biasanya di SPSS itu ada sig gitu. Sig itu berarti signifikansi. Kalau menggunakan tetrat itu di sini ada P, probability. Sama saja ya. Probability atau signifikansi itu sama. Ketika nilainya kurang dari 0,05 berarti signifikan. Ya. Berarti X1 berpengaruh ya secara signifikan terhadap Y. Berarti pupuk itu berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi. Ya. Kemudian X2 tadi pestisida terhadap produksi. Nilainya adalah 0,0019 atau kurang dari 0,05. Berarti juga signifikan. Ya. Y ke Z itu juga signifikan. Kenapa? Karena nilainya adalah 0,000. Artinya, berarti produksi itu mempengaruhi pendapatan. Semakin tinggi produksinya, maka pendapatannya juga akan semakin tinggi. Ya, balik ke sini. Nah, kalau gambarnya seperti ini, ya berarti X1 itu berpengaruh terhadap Y. Atau pupuk itu ya berpengaruh terhadap produksi. Ya, pestisida berpengaruh terhadap produksi. Produksi berpengaruh terhadap pendapatan. Kenapa kita bisa seperti itu, menyimpulkan seperti itu? Karena lihat di tabular editor tadi. Ternyata dari X1 ke Y signifikan.
X2 ke Y signifikan. Y ke Z signifikan. Ya. Jadi signifikan semuanya. Ya. Itu. Oke, Pak Agus ulang ya. Caranya apa namanya? Cara di tetradnya Pak Agus ulang sekali lagi. Ya, sekali lagi, kalau program tetrad itu running, ya bentuknya adalah seperti ini. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Kemudian cara kerjanya gimana Pak Gus? Cara kerjanya tadi ada data, ya, masukkan sini. Setelah data ada graf, ya. Kemudian parametrik model, ya, masukkan sini. Kemudian baru estimator. Ya. Kemudian kita hubungkan dengan panah ini. Panah tidak boleh kebalik ya. Dari data ke graf. Dari graf ke parametrik model. Dari parametrik model ke estimator. Data ke estimator. Ya. Panahnya harus seperti ini ya. Tidak boleh kebalik. Ya. Bagus ulang, tidak boleh kebalik. Ya. Kemudian kita masukkan setelah itu ya datanya. Cara masukkannya gimana Pak Agus ya? Tinggal data kita klik 2 kali. Ya. Pilih data wrapper ya. Pak Agus ulang. Jadi kita data kita klik 2 kali. Ya, pilih data wrapper kita oke. Ya. Nah. Kemudian tempatkan kursornya nih di bawah C1 ini ya, sampingnya mult ini ya. Bisa mult itu ya, sampingnya. Kemudian kita paste di situ. Pastenya gimana Pak Agus? Kalau klik kanan itu kan tidak ada tulisannya. Berarti langsung pakai apa? Ctrl V aja ya. Ctrl V. Nah, datanya sudah akan masuk. Itu ya. Jadi data diklik 2 kali, kemudian pastekan ya. Itu di bawah C1 itu ya. Sekali lagi bedanya kalau SPSS itu yang kita masukkan hanya datanya saja ya. Tapi kalau tetrad 4 ini termasuk judul variabelnya ya, X1, X2, Y dan Z-nya itu termasuk ikut di copy. Itu bedanya di situ. Ya. Kemudian kita save. Ya. Kemudian grafnya kita pilih. Klik 2 kali. Pilih yang structural equation model graph ya. Kita oke. Nah, nanti akan seperti ini. Ya. Sekali lagi Pak Agus ulang bahwa variabel independen di dalam tetrad ya atau di dalam PET analisis ya itu dinotasikan dengan X. Jadi variabel independen itu dinotasikan dengan X. Dinotasikan dengan X. Variabel mediasi itu dinotasikan Y. Variabel dependen dinotasikan Z. Ya. Jadi di sini pupuk dan pupuk dan pestisida yaitu adalah variabel independen, produksi adalah variabel mediasi, sedangkan pendapatan adalah variabel dependen. Jadi kalau ditanya variabel mediasi itu apa kira-kira? Kalau ada pertanyaan, berarti kalau gitu variabel mediasi itu apa? Mas Ulil, apa Mas Ulil? Variabel mediasi itu berarti apa Mas Ulil?
Mas Ulil. Apa kira-kira variabel mediasi itu apa? Variabel mediasi itu adalah Izin menjawab, Pak. yang Iya. Oke, Mbak Reza, Saya coba. Reza. Iya, kalau variabel mediasi adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel X terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen atau Z dalam PET analisis. Ya, oke, bagus. Jadi variabel mediasi itu adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel independen terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Ya, bagus. Jadi di sini variabel produksi itu akan dipengaruhi oleh pupuk dan pestisida terlebih dahulu sebelum mempengaruhi pendapatan. Ya, bagus ulang. Jadi variabel mediasi atau variabel intervening itu adalah variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel independen terlebih dahulu sebelum mempengaruhi variabel dependen. Ya. Oke, bagus Mbak Reza ya. Maka sekali lagi kalau nanti seperti ini ya, variabel independen itu notasinya adalah X. Ya. Bagus kalau variabel independennya lebih dari 2 boleh ya. Misalnya yang mempengaruhi produksi itu kan ada pupuk, bibit, luas lahan ya, mungkin kualitas tanamannya ya, kemudian keterampilan petaninya ya, dan seterusnya itu boleh. Ya. Tetapi saran Pak Agus mungkin ya tidak usah terlalu banyak sekali ya, nanti pembahasannya menjadi terlalu banyak ya. Gitu. Jadi sekali lagi variabel independen itu dinotasikan dengan huruf dengan notasi X, variabel mediasi dengan Y, variabel dependen dengan Z. Ya, sekali lagi X untuk variabel independen, Y untuk variabel mediasi, Z untuk variabel dependen. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita tinggal menghubungkan ini ya, X dan Y. X ini ya, dan Y dengan Z. Ya. Ya, caranya gampang, tinggal ngeklik ini aja. Ya. Setelah itu baru kita save ya. Save. Kemudian parametrik modelnya kita klik ya. Pilih yang SEM parametrik model. Ya, pilih SEM parametrik model. Kita oke. Ya. Nanti akan seperti ini ya. Kemudian kita save ya. Dan estimatornya kita klik. Nah, maka nanti hasilnya sudah selesai ya. Jadi sekali lagi memakai SPSS maupun memakai tetrat itu sama gampangnya ya. Sama gampangnya. Jadi tidak usah khawatir. Bagus saya mau pakai PET analisis tapi susah menganalisisnya Anda ya. Analisisnya ya simpel seperti ini. Ya. Kemudian baca hasilnya di mana Pak Agus? Di tabular editor. Ya. Tabular editornya kita klik. Nah, sekarang dari from itu berarti dari X1 ke Y. Itu nilainya adalah 0,0009, berarti signifikan. X2 ke Y, nilainya adalah 0,0019, itu berarti signifikan. Y ke Z, 0,0000, berarti signifikan. Ya. Oh, berarti X1 atau pupuk itu berpengaruh terhadap ya produksi. Kenapa? Karena nilai signifikansinya atau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05.
Pestisida berpengaruh ke produksi. Kenapa? Karena nilai signifikansinya adalah 0,0019. Y ke Z. Ternyata signifikansinya adalah 0,000. Berarti signifikan. Ya, gitu. Maka kalau dilihat di sini, di grafiknya tadi, oh ternyata X1 atau pupuk itu mempengaruhi secara signifikan produksi. Pestisida secara signifikan mempengaruhi produksi. Dan produksi mempengaruhi secara signifikan pendapatan. Ya. Kemudian baru, ya, baru kita lihat di sini tadi ya, di jurnalnya yang ditulis Pak Agus tadi ya. Ya. Nah, ini misal ini ya. Hasilnya oh, ternyata ya. Nah, misalnya ini hasilnya oh ternyata harga susu itu mempengaruhi jumlah susu yang terjual. Ya, jumlah susu yang terjual mempengaruhi pendapatan. Kemudian kualitas susu ya mempengaruhi jumlah susu yang terjual ya. Dan seterusnya tadi ya. Nanti interpretasinya adalah seperti itu. Itu ya, jadi gampang apa namanya? Baik menggunakan PET analisis ya ataupun menggunakan regresi. Sekali lagi bedanya apa di dalam analisis itu? Kalau tetrat itu ya tadi datanya yang di copy ya, mulai judulnya ya, judulnya X1, X2, YZ-nya itu ikut di copy ya, ikut di copy. Kemudian setelah itu, setelah datanya masukkan, kita buat grafnya. Nah, grafnya dibuat seperti ini tadi ya, sesuai dengan model yang kita tentukan. Ya. Nah, Pak Agus, panah-panah itu dari mana Pak Agus? Panah-panah ini ditentukan oleh peneliti dari penelitian sebelumnya. Misalnya, dengan menemukan bahwa oh ternyata pupuk itu bisa langsung mempengaruhi pendapatan misalnya, ya berarti bisa saja nanti garis seperti ini. Ya. Tapi ternyata, oh ternyata saya tidak menemukan teori bahwa jumlah pupuk itu langsung mempengaruhi pendapatan, berarti tidak usah. Ya. Kalau salah tinggal klik kanan, delete. Ya. Nah. Oke. Jadi data dimasukkan, kemudian kita membuat grafnya. Ya. Ya, data dimasukkan, kemudian grafnya ya dibuat seperti ini. Ya. Kemudian parametrik modelnya ya dibuat seperti ini. Ya. Save dan nanti terakhir estimator ya. Apakah hanya simpel seperti itu Pak Agus pakai tetrat? Ya, ya. Jadi menggunakan tetrat itu juga sama simpelnya, sama gampangnya ketika kita menggunakan SPSS ya. Pakai SPSS juga gampang, pakai tetrat 4 juga gampang ya. Pakai SPSS gampang, pakai tetrat 4 juga gampang. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Saya ada, Pak. Ya, silakan. Iya, jadi ini kan saya juga sambil trial, Pak. Cuma kok pas saya copy Ctrl P-nya, datanya nggak bisa nempel ya, Pak ya? Nggak bisa keluar di bagian graf. Gimana, Pak? Yang bagian graf buat copy paste dari Excel ke tetratnya
Nah, saya nggak muncul kontrol P-nya, Pak. Nggak muncul datanya. Kenapa tuh, Pak? Datanya piye, Mbak Risa? Kurang keras? Nggih, jadi data dari Excel itu nggak bisa saya copy ke ini, Pak, ke Tetradnya. Padahal udah kontrol plus P. Nggak bisa di-copy ke Tetrad 4-nya? Iya, benar. Jadi nggak bisa melanjutkan analisis dari tadi. Oh, berarti panahmu keliru, Mbak. Oh, gitu. Siap-siap. Ya, Pak. Panahnya jenengan keliru itu. Oh, Dicek lagi. saya Jadi cancel. gini, balik ya, sini ya. Jadi ini toh, mungkin panahnya itu dari estimator ke data, bukan dari data ke estimator. Dicek lagi. Ya enggak? Harusnya kalau data ke estimator pasti bisa. Ya. Dicek lagi. Sudah? Sudah, Pak. Cuma nggak tahu nih kenapa nih. Gimana? Sudah saya, ini panahnya udah sesuai. Cuma tetap aja belum bisa. Tetap nggak bisa? Iya. Oh. Sebentar. Apa? Apanya? Nggih, sekedar, Pak. Atau jangan-jangan itu kano? Udah bisa, data... Pak. Benar. Hah? Benar, tadi saya salah pilih ininya. Salah pilih Data di manipulation grabnya. mungkin ya? Tadi Nggih. ya? Iya. Oh ya. Oke. Oke. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terkait dengan penggunaan tetrat ya. Sekali lagi tetrat itu hanya simpel seperti ini ya. Jangan tidak perlu bayangkan bahwa menggunakan tetrat itu susah, bagus, enggak. Ya seperti ini aja ya. Jadi data kita masukkan, kemudian graf ya, kita membuat grafnya, kemudian di situ kita buat parametrik modelnya, dan terakhir estimatornya ya. Sekali lagi ketika nanti benar ya, itu hasilnya pasti sama seperti ini. Di tabular editornya ya, bahwa X1 ke Y itu signifikan, X2 ke Y itu signifikan, Y ke Z itu juga signifikan. Ya. Itu. Kenapa signifikan? Karena di paling pojok kanan itu ya probability-nya kurang dari 0,05. Ya, di probability-nya kurang dari 0,05 ya. Itu. Sekarang bagus ulang dari awal ya. Ini bagus delete dulu semuanya. Sekali lagi, kalau kita menggunakan tetrat 4 ya, itu data dulu ya, data masukkan. Jangan keliru ya, jangan data manipulation, tapi data, kemudian graph ya, kemudian parametrik model ya, parametrik model, kemudian estimator. Nah, kemudian sekali lagi kita hubungkan dengan panah ini ya, dengan panah. Panah, kemudian ini dengan panah, kemudian ini dengan panah, dan ini ke sini. Ya. Kemudian datanya kita klik ya. Ya, pilih data wrapper ini ya. Data wrapper kita oke. Ya. Nah, kita masukkan di sini Ctrl V. Nah, itu. Ya. Jadi klik 2 kali data
datanya ya, kemudian kita paste di sini ya, pakai Ctrl V. Nah, Ctrl V. Kemudian kita save ya. Kemudian grafnya kita klik. Nah, pilih structural equation model graph. Ya. Pilih structural equation model graph. Kita klik. Ya. Maka nanti akan seperti ini. Ya. Gitu. Take note sekali lagi, kalau kita menggunakan path analysis, variabel independen itu notasinya adalah X, variabel mediasi itu Y, variabel dependen itu Z. Ya, aku ulang. Variabel independen itu X, variabel mediasi itu Y, dan variabel dependen itu Z. Ya. Oke, sekarang kita di sini. Ya. X, Y, dan Z. Ya. Kemudian kita hubungkan dengan panah. Panahnya gimana Pak Gus ini yang X dan Y ini ya. X ke sini, X2 ke Y ya, dan Y ke Z. Ya. X1 ke Y, X2 ke Y, dan Y ke Z. Ya. Kemudian baru kita klik save. Ya. Kemudian parametrik modelnya kita klik ya. Pilih yang same parametric model. Pilih yang same parametric model. Kemudian kita oke ya. Maka akan seperti ini. X, Y, dan Z. Ya. Kita save. Kemudian estimatornya kita klik ya. Nah, sudah selesai. Nah, nanti cara bacanya di mana aja? Bacanya di tabular editor ini. Kita lihat dari X1 ke Y, nilai signifikansinya berapa ya? Probabilitasnya adalah 0,0009. Jadi sekali lagi, sebuah variabel independen akan mempengaruhi variabel mediasi kapan kalau nilai signifikansinya atau ketika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Maka kita dapat mengatakan kapan pupuk itu mempunyai pengaruh terhadap produksi kalau nanti di probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Ternyata ini berapa? 0,0009. Oh, berarti kurang dari 0,05. Berarti signifikan. Ya. Oh, berarti jumlah pupuk itu mempengaruhi produksi. Pestisida, sekarang dilihat X2 ke Y. Probabilitasnya adalah 0,0019. Ya. Oh, berarti ya, pestisida itu mempengaruhi produksi. Kenapa? Karena nilainya kurang dari 0,05. Y ke Z. Y ke Z. Y ke Z. Berarti produksi ke pendapatan. Nilainya adalah 0,000. Berarti signifikan. Oh, berarti dapat diartikan bahwa oh, ternyata Y itu ya mempengaruhi atau produksi mempengaruhi pendapatan ya, berarti semakin tinggi produksinya ya akan mempengaruhi pendapatan ya. Apakah saya boleh menggunakan lebih dari 2 variabel independen Pak Gus? Boleh ya, mau 5 mau 10 dan seterusnya ya. Tapi take note bahwa semakin banyak variabel itu berarti hipotesisnya semakin banyak, pembahasannya juga pasti semakin banyak ya. Gitu. Tetapi boleh sekali lagi lebih dari 2 variabel ya. Maka kalau balik lagi ya, graphical editornya adalah seperti ini. Ya. Hasilnya tadi seperti ini. Oh, berarti pupuk itu mempengaruhi produksi, produksi mempengaruhi pendapatan ya. Pestisida mempengaruhi produksi, produksi mempengaruhi pendapatan.
Ya. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan ternyata dari hasil ya uji PET analisis yang menggunakan tetrat 4 ya dapat disimpulkan bahwa X1 mempengaruhi X2 mempengaruhi dan Y mempengaruhi Z ya. Gitu. Ya ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, tadi Pak Agus sudah mengirimkan ke Mbak Nia ya. Jadi untuk ujian bagiannya Pak Agus ya, ya sudah review jurnal aja ya. Itu tadi sudah dikirimkan berapa judul tadi Mbak Nia? 17 ya? 17 ya? Iya, Prof. 17 ya. Nah, silahkan nanti misalnya nomor urut 1 itu mengerjakan yang nomor 1. Nomor urut 2 mengerjakan yang nomor 2 gitu ya. Itu beda semua, tapi itu semuanya tulisannya Pak Agus. Ya. Jadi ujiannya adalah review jurnal ya. Review jurnal. Nah, itu dikerjakan 2 minggu dari sekarang. Nanti dikumpulkan tanggal 16 ya. Mbak Nia ya. Kayak kemarin nanti dikumpulkan langsung ke email Pak Agus saja. Ya, tanggal 16. 2 minggu dari sekarang. Baik, Prof. Prof, sekalian mau info, kita jumlahnya ada 16, Prof. Tadi jurnalnya yang di-share ada 17, kelebihan 1. Gimana? Ada 16 mahasiswa, Prof. Jurnalnya tadi berapa ya yang Pak Agus kirim Iya. ya? 16 itu berapa ya? Ada 17 yang saya terima. Oh, ada 17. Oh, ya udah. Ya. Sampai ya 16 ya, Prof ya. Sampai 16 ya, aja. ya, nomor 17 enggak usah. Ya, baik, Prof. Ya. Oke, ada lagi? Kalau nilai itu nggak usah khawatir ya, nilai nggak kulak aja, ya, gampang. Yang penting Anda paham gitu ya. Dan sekali lagi Pak Agus ingatkan ya bahwa untuk tesis itu ya artikelnya harus dipublish di jurnal ya. Boleh di Sinta 2, Sinta 3 atau di jurnal internasional bereputasi ya. Tetapi itu menjadi wajib. Maka paling tidak dengan mereview jurnal itu Anda bisa tahu ya, oh nanti ini yang mau saya tulis di jurnal ini misalnya dan seterusnya ya. Gitu. Jadi sekali lagi dikumpulkan tanggal 16 ya, nanti langsung ke email Pak Agus saja. Email Pak Agus yang kemarin masih ada toh yang mengerjakan tugas yang kemarin. Emailnya masih punya ya alamatnya. Masih, Pak. Pak. Ya, Terima kasih, Prof. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan review jurnal untuk ujian. Jadi Pak Agus ulang, ya mengerjakannya sesuai nomor urut ya, nomor presensi itu. Kalau presensinya nomor 16 ya berarti mengerjakan nomor 16. Kalau presensinya nomor 15 ya nomor 15. Karena ternyata ada 16 tadi Pak Agus ngirimnya 17 berarti yang nomor 17 enggak usah ya di neglect aja. Enggak usah dikerjakan ya. Memang itu ada sebagian yang bahasa Indonesia, sebagian yang bahasa Inggris ya, tapi tidak masalah. Ya bejo sing entuk bahasa Indonesia. Ya. Yang dapat bahasa Indonesia ya berarti beruntung ya. Tapi intinya itu sama sebenarnya ya. Maksudnya standar jurnal itu meskipun bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, itu standarnya sama. Mesti ada pendahuluan ya, ada metodologi, ada abstrak ya, ada pembahasan dan seterusnya. Di situ pasti juga ada analisisnya pakai apa? Apakah pakai PET atau pakai regresi atau pakai SWOT misalnya atau pakai non parametrik ya, ada semua di situ. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Prof, saya izin bertanya. Ya.
mengenai yang tetrat 4, Prof. Tetrat 4 ini cuma bisa digunakan untuk menganalisis yang ada variabel mediasinya aja ya, Prof? Atau bisa juga digunakan untuk menganalisis yang variabel independennya berpengaruh secara langsung terhadap variabel dependen seperti itu bisa tidak ya, Prof? Itu saja, Prof. Sebetulnya bisa ya, bisa. Tetapi kalau Pak Agus sarankan mungkin kalau regresi yang variabel independennya langsung ya, itu pakai SPSS saja, Mbak Widya ya. Itu lebih komplit karena di sana kan sekaligus ada uji asumsi klasiknya itu ya. Yang kemarin mungkin sudah diajari Pak Edi itu kan, ada multipole, ada hetero, ada auto dan seterusnya ya. Jadi kalau langsung mungkin Pak Agus sarankan lebih baik menggunakan regresi saja, SPSS saja. Itu lebih komplit ya. Tapi kalau yang ini kalau misalnya mau menggunakan PET atau SEM gitu ya, itu bisa pakai tetrat 4 ini. Ya, tapi kalau yang langsung yang pakai regresi dan seterusnya tadi, kalau saran Pak Agus lebih baik jenengan menggunakan SPSS. Ya, gitu. Oke. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Ya gitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, monggo dikerjakan sebaik-baiknya ya, review jurnalnya ya. Sekali lagi itu sambil Anda nanti belajar karena sekali lagi nanti tesis itu wajib ditulis di jurnal. Ya, sekaligus itu juga untuk latihan Anda nanti kalau tesisnya harus ditulis seperti apa ya di jurnal tersebut ya. Gitu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan ya Pak Agus akhiri ya kuliah hari ini. Terima kasih ya. Semoga nanti dikerjakan dengan baik ya, nilainya insya Allah baik semua lah ya. Baik semua ya. Itu. Ya gitu nggih, matur nuwun ya Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Sama-sama ya, nggih, nuwun.